Sahabat Pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jati Guru. Dengan keluarnya Kemendikbudristek nomor 495/M/20 tentang rincian ekuivalensi tugas tambahan lain guru, beban kerja kepala sekolah dan beban kerja pengawas sekolah yang diterbitkan pada bulan Oktober 2024. Nah, bagaimana tugas guru di tahun 2025 ini? Mari kita bahas, ikuti sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Di dalam Kemendikbudristek nomor 495/M/2024 ada perubahan tugas tambahan untuk guru. Nah, apa saja tambahan tugas untuk guru itu? Jadi sebagai wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstra, dan lain sebagainya. Di samping tugas tambahan tentu ada tugas pokok. Nah, apa saja tugas pokok dari guru? Sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 pasal 3 yang tidak diubah pada Permendikbudristek nomor 25 tahun 2004 itu ada 5 tugas pokok guru, yaitu yang pertama merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Guys, kita mulai dari tugas pokok guru yang pertama, yaitu untuk melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Ada 2 tugas yang dilaksanakan guru pada pasal 4 Permen nomor 25 tahun 2024. Pertama, pengkajian kurikulum dan silabus. Kurikulum yang digunakan seperti apa di tahun 2025 ya kita tunggu keputusan menteri yang baru. Kalau kurikulum yang kita gunakan sampai saat ini masih kurikulum merdeka. Rasanya tidak mungkin deh kurikulum saat ini dipotong atau diganti begitu saja di tengah jalan. Nah, kalau di dalam kurikulum merdeka yang perlu dikaji adalah CP, TP, dan ATP. Kedua, perencanaan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran menurut Permendikbud nomor 25 tahun 2004 itu adalah pembuatan rencana pembelajaran atau RPP. Jadi secara tegas di sana dikatakan bahwa yang dibuat adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, bukan modul ajar. Modul ajar ini adalah istilah yang muncul pada saat kepemimpinan Bapak Nadiem Makarim. Nah, yang kedua, pelaksanaan pembelajaran dengan berkonsep berpusat pada siswa. Pak Menteri yang baru, yaitu Pak Abdul Mukti, sudah merancang pembelajaran baru yang sering disebut dengan deep learning, yaitu pembelajaran yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya agar peserta didik memahami apa yang mesti dilakukan. Terus yang kedua dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu pembelajaran yang dilaksanakan itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Maksudnya adalah saat proses pembelajaran peserta didik membahas materi ajar di mana peserta didik senang atau menyenangkan. Saat membahas materi peserta didik senang, kemudian ada saling bertanya di antara mereka, aktif mencari jawaban atas masalah yang dihadapi. Pokoknya proses pembelajaran menjadi menyenangkan bagi peserta didik pada saat membahas materi ajar.
Tentu ini berbeda dengan ice breaking. Ice breaking itu kan hanya membuat suasana menyenangkan, tetapi belum membuat peserta didik belajar menyenangkan. Kalau membuat suasana menyenangkan, mungkin guru mudah saja melakukannya. Yang penting siswa senang. Saat siswanya jenuh, maka dilakukanlah ice breaking. Ayo anak-anak, semua kita berdiri. Ayo kita lakukan ini. Melakukan hal seperti ini boleh apa enggak? Boleh aja, agar siswa tidak jenuh. Tetapi hal ini bukan pembelajaran yang menyenangkan. Karena biasanya setelah selesai ice breaking, peserta didik itu akan kembali ke setelan awal saat diajak membahas materi, yaitu adem ayem, tidak bergairah, kemudian ditanya diem. Nah, kalau begini berarti belum merupakan pembelajaran yang menyenangkan, tetapi baru membuat suasana yang menyenangkan saat ice breaking. Mungkin kalau saya ilustrasikan pembelajaran yang menyenangkan itu ketika guru mengajar di kelas kemudian membahas materi mungkin dengan menggunakan PJBL atau Project Based Learning, atau mungkin di pembelajaran pendidikan Pancasila menggunakan metode role playing yang diterapkan. Sungguh-sungguh cinta. Kita lo udah belajar, kalian tuh nggak belajar gitu. Kalian tuh harus ingat nasihatnya Pak Sidik. Yang itu dulu. Oh ya, deh, oh ya. Budaya. Dengerin dulu aku. Ya, kita itu boleh pacaran asalkan tahu batas wajarnya. Selagi itu tidak mengganggu proses belajar kita dan menjadi motivasi kita belajar, kenapa enggak ya sayang? Kenapa sih sayang? Iya, kita mah study date ya sayangnya. Study date banget. Ya dong. Udah. Katanya udah belajar, cepat tes sekarang. Ya, siapa takut itu nih? Apa pengertian demokrasi? Jawab. Oh, demokrasi. Gampang banget itu ya. Demokrasi itu berasal dari dua kata, yakni demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Maka demokrasi adalah sebagai pemerintahan rakyat. Tuh. Hebat ya ayangku. Ya dong. Ayang aku nih bos. Senggol. Wih, keren juga nih. Ya dong. Orang ayang aku loh gitu. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku mau tanya proposalnya sekarang. Jawab sayang. Kan sayang. Yang gunakan ya. Aku cari dulu. Coba deh sekarang. Macam-macam demokrasi berdasarkan cara penyalurannya. Jawab sayang. Jawab. Cuma dua. Nah, demokrasi berdasarkan cara penyalurannya itu dibagi menjadi tiga. Yang dimana bagian pertama itu demokrasi secara langsung, bagian yang kedua itu demokrasi secara tidak langsung, dan bagian yang terakhir yaitu demokrasi sistem perwakilan melalui referendum. Nah, itu tuh tiga bagian demokrasi berdasarkan cara penyalurannya. Gampang banget. Pembelajaran yang menyenangkan adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah secara mandiri dan berkelompok. Dengan PJBL atau role playing akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, keterampilan berkolaborasi, dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Sehingga saat proses pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik karena ada proses saling bertanya, saling berkolaborasi. Intinya, semua peserta didik aktif membahas materi yang diberikan oleh guru. Proses pembelajaran yang menyenangkan ini yang digadang-gadang oleh Kemendikdasmen untuk dilakukan oleh guru agar pembelajaran di kelas menyenangkan. Penerapan PJBL atau pembelajaran berbasis proyek ini jelas-jelas pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik.
karena berpusat pada siswa. Namun, ini sedikit sangat merepotkan sehingga guru tidak mau melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran proyek. Nah, sekarang tugas pokok guru yang ketiga adalah penilaian hasil belajar atau pembimbingan. Sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 25 tahun 2024 pasal 4 ayat 5, ada 3 hal dalam penilaian hasil belajar atau pembimbingan, yaitu pertama ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Penilaian pengetahuan itu ada 3, yaitu penilaian lisan, penilaian tes tertulis, dan penugasan. Selanjutnya penilaian sikap ada 3. Yang pertama penilaian diri, penilaian antar teman, dan penilaian observasi. Sedangkan penilaian keterampilan itu ada 4, yaitu penilaian praktek, penilaian proyek, penilaian produk, dan portofolio. Yang keempat, tugas pokok guru adalah membimbing dan melatih peserta didik. Jadi di dalam membimbing peserta didik ini ada pendidikan karakternya. Karena di situ ada bakat dan minat peserta didik yang harus dibimbing oleh guru. Sehingga dari sinilah muncul pendidikan karakter dengan tujuan agar peserta didik memiliki pribadi yang bermoral, berakhlak, dan memiliki tanggung jawab dan tentunya disiplin. Jika peserta didik tidak disiplin, maka guru memberikan pembinaan, diingatkan, diberikan sanksi. Namun, yang perlu diperhatikan dalam pemberian sanksi ini harus berpihak kepada peserta didik. Artinya bahwa sanksi yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan tata tertib sekolah dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Di samping itu juga harus disesuaikan dengan kepribadian dan usia anak dalam pemberiannya. Tentunya juga harus dengan adil, yaitu tidak boleh membeda-bedakan dalam pemberian sanksi. Nah, ini yang sering dilupakan oleh guru, yaitu guru juga harus memberi maaf setelah hukuman dijalankan, karena pembinaan peserta didik tidak boleh didasari oleh emosional apalagi kebencian, sehingga pemberian sanksi tidak melemahkan apalagi menghancurkan peserta didik. Masalah yang sering kita lihat di sosmed di mana orang tua protes kepada guru sampai penganiayaan kepada guru, bahkan ada sampai pelaporan ke pihak yang berwajib gara-gara guru mendisiplinkan siswanya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wapres, agar tahun ini ada Undang-Undang Perlindungan Guru sehingga guru nyaman dan aman dalam melaksanakan tugas serta mampu bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas pokoknya, konteks mengajar. Jadi tugas pokoknya itu konteks mengajar, bukan menghajar, dan mendidik siswa agar menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Di sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Jangan Undang-Undang Perlindungan Anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Nah, ini agar dipahami oleh orang tua siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa fungsi pendidikan karakter agar anak menjadi disiplin, berakhlak mulia, sopan santun, beretika. Karena sekolah merupakan lembaga edukatif, lembaga mendidik siswa, mendidik anak. Karena manusia lahir tidak langsung menjadi manusia, beda dengan itik. Kalau itik lahir langsung mengitik. Jadi sekalipun telur itik ini diirami oleh ayam, setelah menetas dipelihara oleh ayam, namun ketika
dia nyemplung ke kolam, maka itik itu langsung bisa berenang. Suaranya ya seperti itik, tidak berkokok seperti ayam. Tapi beda dengan manusia. Kalau manusia lahir tidak langsung jadi manusia. Dia akan menjadi manusia kalau melewati pendidikan. Jadi kalau manusia lahir kemudian dibesarkan oleh serigala, maka dia akan menjadi manusia serigala. Oleh karena demikian, maka anak manusia ketika lahir harus mendapatkan pendidikan. Salah satunya adalah di sekolah. Oleh karenanya, ketika siswa melanggar tata tertib sekolah harus diberikan sanksi. Tentunya sanksi yang mendidik yang sesuai dengan tata tertib sekolah dengan dilandasi oleh kode etik guru. Kalau guru sudah melakukan prosedur seperti itu, di saat ada siswa yang sedikit nakal, kemudian dibina, diingatkan oleh guru, tapi orang tuanya tidak terima dan melaporkan berwajib. Ya kalau orang tua seperti ini ya sudahlah. Silakan ajar sendiri anak di rumah, jangan dititipkan di sekolah. Karena bagaimanapun sekolah itu adalah untuk mendidik agar anak ini menjadi harapan. Harapan siapa? Harapan guru, harapan sekolah, harapan orang tua, harapan bangsa dan negara. Nah, dengan pembelajaran kontekstual di sekolah, yaitu membawa kehidupan nyata ke dalam kelas, di mana peserta didik akan mampu menghubungkan apa yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan nyata. Ketika dia melanggar aturan, maka dia akan diberitahu, dilakukan pembinaan oleh gurunya. Karena hanya di sekolahlah anak diajarkan tentang aturan. Ketika dia melanggar aturan, maka dinasihati, dikasih tahu, ini boleh, ini enggak boleh. Jika di masyarakat melanggar aturan, apalagi aturan pidana atau hukum pidana, maka sanksinya bukan dinasihati, tetapi bisa dihukum penjara. Nah, sebelum itu terjadilah, maka siswa dan orang tua memahami ini, bahwa sekolahlah tempat pembinaan bagaimana cara mentaati aturan dan mendisiplinkan diri. Like, comment, and subscribe. Dan share. Nah, tugas yang kelima adalah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sebagai beban kerja guru. Yang termasuk melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Permen 495-M-2024 itu seperti wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstra, kemudian ada koordinator PKB, piket, dan lain sebagainya. Baik sahabat pembelajar, demikian celoteh kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Dan harapan kita semoga undang-undang guru dari Pak Wapres ini bisa terwujud sehingga guru akan aman dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Jangan sampai sikap apatis para guru bermunculan karena takut dilaporkan atau diintimidasi karena membina atau mendisiplinkan siswanya. Nah, semoga interaksi yang baik antara guru, wali kelas dengan orang tua siswa akan terjalin sehingga akan mampu meminimalisir hal-hal yang merugikan semua pihak. Baik, sahabat belajar, demikian celoteh kita hari ini. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih.